Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, saya R. Kurniawan Dwi Septiadi dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Saya sehari-hari mengajar di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer sebagai dosen mata kuliah kewarganegaraan dalam rangka unjuk diri materi pembelajaran PDD UKT PT 2026. Kami membuat video pembelajaran yang menggambarkan bagaimana aktivitas saya selama mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Untuk kesempatan kali ini, saya membuat video pembelajaran dari beberapa materi yang menggunakan metode OBE atau metode berbasis project. Jadi pembelajaran yang kami lakukan ada di kelas maupun berada di lingkungan luar dari kampus, dengan tujuan agar materi kewarganegaraan dapat diserap oleh mahasiswa baik di luar lingkungan maupun di dalam kampus dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebelum pembelajaran mulai, biasanya kami mengumpulkan teman-teman mahasiswa yang akan outing kelas di luar dengan briefing terhadap ketua kelompok masing-masing. Hal-hal yang perlu teman-teman mahasiswa persiapkan seperti membuat catatan kecil, kemudian perencanaan untuk poin-poin yang mungkin akan ditangkap oleh mereka, kemudian dirumuskan dan menjadi tugas proyek mereka, agar ketika kami melakukan outing kelas tersebut bisa berjalan maksimal. Untuk kali ini di materi bela negara kami mengunjungi dua objek sekaligus, yaitu yang pertama adalah Monumen Juang Pekalongan. Monumen ini didirikan dalam rangka memperingati pertempuran 13 Oktober tahun 1945, di mana para pemuda Pekalongan menyerbu markas Kempetai untuk melucuti senjata Jepang agar dapat memperkuat persenjataan Barisan Rakyat ataupun TKR, dan kemudian karena kesalahpahaman berakhir ricuh dan jatuhlah beberapa korban dari pemuda Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mengunjungi Simpang 5 Cetayu yang merupakan pusat pemerintahan Karisidenan Pekalongan, di mana Karisidenan Pekalongan membawahi beberapa kabupaten sekaligus, yaitu Pekalongan Kota, Pekalongan Kabupaten, Kabupaten Batang, kemudian Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Teman-teman mahasiswa kita ajak ke sebuah bangunan dan kompleks kuno atau kompleks sejarah yang menceritakan bagaimana perjuangan bangsa ini dapat mereka nikmati hingga sekarang. Dan di sesi kedua, pembelajaran yang terjadi di kelas dengan metode ceramah dan diskusi, sehingga ada interaksi dari kami sebagai pengajar maupun mahasiswa sebagai respon balik yang berupa pertanyaan atau pernyataan dari mereka. Disitulah kami membuat unjuk diri untuk materi pembelajaran ini, agar siapapun yang nanti mungkin menyaksikan video kami dapat sama-sama sharing, dapat berbagi pengalaman, sehingga kualitas pendidikan Indonesia makin baik.
Terima kasih, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa untuk hari ini sudah hadir di perkuliahan kita, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini untuk mereview materi kemarin ya, mengenai wawasan Nusantara, dan ini adalah kelanjutannya. Maka kita ingatkan sedikit materi mengenai minggu lalu, yaitu wawasan Nusantara, bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka cara pandang kita terhadap bangsa Indonesia adalah sebagai satu kesatuan. Nah, di antaranya nanti akan kita bahas bagaimana letak geografis Indonesia berpengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bernegara, di antaranya adalah dalam kehidupan politik. Nah, kemudian sebagai ilmu, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, politik, serta kehidupan suatu negara. Ya. Jadi bagaimana letak geografisnya berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sebuah negara tersebut. Nah, kita lihat irisan dari ilmu dan keterkaitannya dengan bidang lain ya. Kita bisa lihat untuk abad lalu atau di masa lalu, maka filsafat dan geopolitik serta geostrategi sebuah negara dipengaruhi oleh ilmu agama, budaya, kemudian sistem manajemennya, paradigma nasional atau pandangan nasionalnya, terus bagaimana sikap terhadap sumber daya alam dan teritorinya atau perbatasannya, maka akan memunculkan satu falsafah sebuah bangsa. Nah, bagaimana dengan bangsa kita? Bangsa kita yang menghormati adat istiadat, budaya, juga sistem kepercayaan, maka ideologinya pun ya, di dalam sistem ideologi kita mengaku nomor satu adalah berdasarkan ketuhanan. Ya. Nah, ini maka ideologi kita apa, Mas Fadli? Pancasila. Ya. Sila pertama apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kehidupan ilmu dan agama serta budaya masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ideologi Pancasila dengan sila pertama, yaitu berdasarkan ketuhanan. Ada interrelasi negara, bangsa, dan wilayah negara. Jadi interrelasi, ada hubungan keterkaitan antara negara, bangsa, dan wilayah. Ya. Syarat wajib sebuah negara kan ada satu wilayah, dua ada pemerintahan, tiga ada rakyat. Ya. Kemudian terakhir pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, ya masa satu negara tidak memiliki wilayah terus harus disebut negara seperti apa? Kan tidak bisa. Ya. Nah, demikian pula ada wilayah tanpa ada pengatur atau yang memiliki hak ya atas hidup hajat hidup orang banyak, tidak ada negaranya, ya maka hanya sebuah kerumunan saja dianggap mungkin wilayah tidak berpenghuni. Kemudian ada kesadaran teritori, ya. Nah, ini teman-teman yang di perbatasan biasanya tahu, di Malaysia itu anti-com itu untuk lewat sumber traffic tenaga kerja ilegal. Kalau sudah masuk wilayah perbatasan Indonesia, ya aparat negara lain tidak akan berani mengejar karena menghormati kedaulatan wilayah negara tetangga. Ya.
dari berbagai teori tentang wawasan terhadap kewilayahan ya. Jadi yang pertama wawasan kontinental ini biasanya dari zaman kerajaan tradisional sampai dengan Perang Dunia I. Siapa yang menaklukkan daratan terluas adalah penguasa dunia. Ini seperti Napoleon Bonaparte ya, singa Prancis, kemudian Genghis Khan atau wilayah dari Mongol ya. Terus kemudian yang bikin tembok besar Cina ya, Kaisar Sisi Huang ya. Bahkan sampai Majapahit. Majapahit itu walaupun negara maritim tapi inginnya menaklukkan daerah lain ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wawasan bahari ya. Kenapa Selat Malaka, Selat Sunda ya. Terus yang kemarin konflik Iran, Selat apa mas? Hormuz ya. Ini wawasan bahari. Jadi kita nggak menguasai wilayahnya, tapi kita menguasai perairannya, maka kita akan memenangkan dunia. Ini wawasan bahari atau laut. Maka ketika Presiden ke-7 Bapak siapa? Joko Widodo ya, pertama kali di periode pertama mencanangkan poros, ada yang ingat nggak? Poros maritim, ya. Karena ini mungkin beliau penganut wawasan bahari. Jadi kalau di lautan Indonesia ini jadi poros maritim, maka bangsa Indonesia akan melesat menjadi bangsa yang maju. Ya. Nah, kita belum tahu nih kalau Pak Prabowo mungkin justru kebalikannya, ya mungkin karena kita belum tahu arah kebijakan beliau di pertahanan seperti apa ya. Karena sebagai Menteri Pertahanan beliau kemarin beli beberapa pesawat seperti Rafale ya. Jadi apakah justru menggunakan gabungannya atau meneruskan kebijakan Pak Jokowi atau punya style sendiri, kita belum bisa lihat ya. Kemudian kawasan angkasa ini kebetulan ada keterkaitannya. Siapa yang menguasai angkasa maka akan menguasai dunia ya. Walaupun di era-era sekarang mungkin juga angkasa itu sudah sangat complicated, sangat rumit ya. Tidak hanya menang pesawat saja, sudah ada penggunaan rudal balistik antar benua ya. Yang kemarin hipersonik waktu konflik Iran dan Israel ya. Jadi bahkan teknologi murah pun ternyata efektif ketika digunakan Iran untuk membombardir Israel ya dengan teknologi drone sederhana. Nah ternyata satu pandangan terhadap alat pertempuran tidak menjamin semuanya menjadi sukses. Jadi memang harus mempertimbangkan aspek lain. Oke. Kemudian geopolitik Indonesia memiliki dasar yaitu satu kesatuan. Nah, ini diambil dari hasil kongres kedua ya, para pemuda zaman dulu ya, sampai sekarang masih kita pegang, yaitu kesatuan, satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Nah, dari data ini, data wilayah Nusantara ini, kira-kira yang janggal yang mana? Mas Ubay mungkin bisa tahu kejanggalannya di mana? Pulau tidak bernama. Kenapa Mas Ubay kok jadi janggal?
jumlahnya lebih banyak. Ya, ini memang kita bisa lihat ternyata jumlah pulau yang sudah kita namakan dan yang belum jauh lebih banyak, selisihnya hampir 2000 ya. Adakah kerawanan di sini? Mas Ardi mungkin bisa diklaim oleh negara lain ya, mungkin negara yang paling dekat klaim itu wilayah kita ya. Ini memang bahayanya kalau tidak kita namakan menjadi sengketa ya. Kemudian ada lagi kerawanan yang lain, dijual ya, pernah geger ya, ada di sebuah situs internet yang menawarkan pulau ya. Ya ini kalau kita yang memiliki wilayah itu kemudian tidak memelihara, ada resikonya. Oke. Nah ini salah satu contoh ya, kalau kita nggak pernah menginventarisir wilayah kita, maka kita tidak tahu pulau-pulau yang terpencil seperti ini. Kalau seandainya ini di dalamnya ini ditanami pohon-pohon besar, kemudian dijadikan di dalam hutan itu dijadikan sarana intai, ya, alangkah bahayanya bagi wilayah kita. Nah, bagaimana dengan kewajiban kita sebagai negara kepulauan menentukan alur laut dan rute penerbangan, ya. Kemudian membuat skema pemisah lalu lintas. Jadi kalau ada penerbangan maupun pelayaran itu diatur, ya. Nah, kapal ini, koordinat ini, ya, tolong dekat Anda ada ini, ya, hati-hati atau mungkin harus bagaimana diarahkan oleh petugas pengatur di pelabuhan. Nah, teman-teman ini, ya, jadi wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh kita yang berwarna biru ini ya. Nah, apabila kita berada di sini maka sudah ada gesekan dengan sesuai panah ini ya. Jadi ada gesekan dengan mungkin Coast Guard atau mungkin patroli laut negara lain ya. Baik dari Papua Nugini maupun dari Australia misalkan. Nah, tapi boleh nggak nelayan kita ke sana ya? Kalau dari wilayah Indonesia kemudian menuju laut bebas ya masih boleh. Tapi jika ada resiko maka ditanggung sendiri. Nah, bagaimana dengan wilayah antariksa kita? Ya, wilayah antariksa kita di objek yang berwarna hitam ini, kemudian tarik garis ketika sudah keluar orbit, ya, ini orbit bumi sudah. Ya. Nah, di wilayah inilah yang disebut GSO atau Geostationary Satellite Orbit. Nah, wilayah itu ditandai dengan warna pink ya di sini ya, yang kelilingnya ada 33.000 sekian kilometer ya, tebalnya sekitar berapa tadi 60 kilometeran ya. Nah, apa istimewanya di sini ketika satelit luar angkasa diluncurkan di orbit pink ini ya, maka dia kedudukannya stasioner terhadap bumi. Jadi kecepatannya sama dengan kecepatan rotasi bumi. Nah, sayangnya wilayah antariksa ini tidak ada perjanjian apapun. Jadi negara manapun bebas saja mengirim ke situ. Ya. Yang rugi siapa? Yang rugi Indonesia, karena Indonesia menempatkan beberapa satelit di wilayah GSO utara. Nah, masa depan Indonesia seperti apa? Satu kesamaan pikir, sikap, tindakan. Ya, jadi kalau ada sebutan netizen sekarang sering nyebut konoha gitu ya. Artinya apa? Tidak ada kesatuan pikir, sikap dan tindakan. Pemikiran kita masih hidup di Indonesia, ya. Tapi tindakan dan sikap kita tidak mencerminkan sebagai warga negara. Loh, kebanggaan kita mana terhadap negara kita? Ya. Makanya ketika
ketika pemikirannya saya hidup di Indonesia, saya mahasiswa Indonesia, ya Pak, tapi kan di bab-bab lalu dibahas hak asasi manusia Pak, termasuk berpendapat boleh, ya saudara mengemukakan pendapat boleh, untuk kemajuan saudara berpendapat sebagai mahasiswa, bahkan demo. Tapi diatur tidak? Diatur waktunya, pengamanannya, ya, sehingga Pak tidak merugikan orang lain yang juga memiliki hak asasi. Jadi artinya sebagai mahasiswa kaum intelektual maka harus berpikir satu kesamaan pikiran, sikap, dan tindakan yang mencerminkan diri kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke Mas Bagas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagas Julianda dari Prodi Teknik Mesin. Tadi membahas tentang geografi dalam suatu negara ya Pak. Oke, pertanyaan saya, mengapa faktor geografi masih dianggap penting dalam menentukan politik dan strategi suatu negara? Padahal perkembangan teknologi telah mengurangi hambatan ruang dan jarak. Oke. Sudah. Terima kasih. Ya, turun Mas Bagas. Masih ada yang lain atau langsung dijawab saja? Ditabung dulu. Oke, baik, berikutnya masih ada pertanyaan. Oke, Mas Romi. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Andika Permana dari Prodi S1 Teknik Mesin. Izin bertanya Pak, mengapa jalur perdagangan laut seperti Selat Malaka memiliki nilai geopolitik yang sangat tinggi? Terima kasih Pak. Satu penanya lagi mungkin? Karena keterbatasan waktu ya sebetulnya tidak saya batasi, tapi ya karena waktu juga yang mengatur kita ya. Oke, Mas Khalid. Bertanya Pak, tadi di PPT kan sempat dibahas tentang posisi strategis kawasan Indonesia. Nah, saya menurut Pak Andi sendiri, apakah peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN saat ini sudah cukup baik atau cukup kuat untuk modal kita bersaing di tingkat global? Atau malah sebenarnya ada masalah di dalam negeri yang harus kita bereskan dulu sebelum melangkah lebih sulit? Terima kasih ya. Ada 3 penanya tadi dari Mas Bagas ini, kenapa faktor geografis masih jadi ukuran penting di dalam mempertimbangkan strategi nasional kita ya. Padahal sudah zamannya modern, jarak dan waktu bisa dipangkas melalui teknologi gitu ya. Intinya kan mungkin itu yang saya tangkap. Jadi meskipun sudah ada teknologi yang lebih maju ya, kita bisa zoom dan lain-lain, tetapi faktor geografis ini mencirikan kekhasan sebuah negara. Jadi ketika kita ada 17.000 pulau lebih yang harus kita amankan, maka kebijakan pertahanan ini jadi satu isu yang luar biasa riskan. Ya. Contoh ketika misalkan ada imigran gelap dari suku Rohingya di Myanmar ya, ketika mereka masuk maka akan menjadi beban kita. Ya. Kita tolak mentah-mentah, kita akan dihujat oleh seluruh dunia bahwa Indonesia tidak berperi kemanusiaan. Sedangkan ketika masuk mereka singgah, mungkin menetap, akan menjadi beban kita. Ya, otomatis kita mensuplai kebutuhan hidupnya. Oke, baik. Kemudian yang kedua dari Mas Romi, ya. Selat Malaka menjadi satu selat yang penting ya, di masa dulu zaman kerajaan tradisional ya, wilayah kita masih
disebut Nusantara karena ini jalur sutra perdagangan rempah-rempah kalau dulu. Nah, sekarang masa modern bagaimana? Selat Malaka ini tempat pelayaran atau tempat pengiriman barang atau lalu lintas niaga yang berkaitan langsung dengan kawasan Asia Tenggara. Jadi ada beberapa negara yang berkepentingan sekaligus, Indonesia, Malaysia, ya, Singapura. Jadi kalau komunikasi kita dengan mereka-mereka ini buruk, maka hasilnya tentu tidak menguntungkan bagi kita juga. Nah, kemudian jalur laut masih jadi andalan untuk pengiriman komoditas dalam jumlah yang kuantitasnya besar. Jadi pakai kontainer, pakai peti kemas, ya. Kalau memakai pesawat terbang kan beratnya ya masih terbatas. Jadi makanya masih jadi andalan untuk komoditas ekspor impor ini dengan jalur laut. Itu ya Mas Romi ya. Oke, Mas Galih tadi, bagaimana dengan kepemimpinan kita di Asia terhadap isu-isu strategis kawasan Asia? Itu ya Mas Galih. Apakah real kita ini posisi tawar kita tinggi atau rendah gitu ya Mas? Nah, memang posisi tawar kita tinggi atau rendah ini selalu mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing. Jadi betul sekali, apakah di internalnya berpengaruh? Ya. Contoh misalkan di Malaysia regenerasi politiknya lambat. Jadi kita bisa lihat pemimpin Malaysia itu kan itu saja, ya, dari Mahathir Muhammad, kemudian siapa, Anwar Ibrahim, bolak-balik itu terus, sehingga kaum mudanya cenderung enggan melirik posisi strategis politik. Nah, akibatnya apa? Terkadang kebijakan mereka telat. Terbukti kemarin Malaysia harus betul-betul merayu Amerika untuk mendapatkan kuota perdagangan Amerika. Ya, diskonnya itu dia harus sampai merayu Donald Trump. Ya. Nah, bagaimana Indonesia di ASEAN ini perannya? Saya jawab, ya tidak selalu di atas, juga tidak selalu di bawah. Ya. Jadi menyesuaikan kondisi dan konfliknya, itu yang Mas Galih. Jadi pada saat mungkin presiden kita manuver luar negerinya bagus, maka negara lain akan mengaku kita sebagai negara yang akselerasinya cepat. Tapi di saat kita banyak intrik politik dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi kita lambat, ekspor kita menjadi terhambat, maka kiprah di dunia internasional pun kita akan semakin mengecil. Itu ya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup 3 pertanyaan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang selama ini kita selenggarakan selalu kondusif ya. Kita akan jumpa lagi di minggu depan dengan materi lainnya ya. Silakan habis ini mungkin masih banyak aktivitas lain dari teman-teman mahasiswa. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.